Bab 3471. Ada benda berharga di bawah formasi. Giok ini seolah-olah menjadi hidup dan mulai bergetar dengan aneh. Mata Erikin bergerak. Giok Baoshan ini, sejak tergabung dalam rumah harta karun keluarga Chu, penglihatan Phoenix telah meninggalkan penglihatan yang sangat mendalam baginya. Setelah itu Erikin juga mempelajarinya untuk waktu yang lama dan mencoba banyak cara. Tetapi akhirnya dia menemukan bahwa benda ini tidak ada gunanya selain sekeras batu misterius. Bahkan Reiki pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Jika bukan karena Sandy Han terus mengancamnya dan meminta giok ini, Erikin akan curiga apakah benda ini adalah barang berharga palsu yang tidak ada gunanya. Tetapi hari ini kota bayangan, benda ini bergerak. Apa maksudnya ini? Erikin melihat ke sekitar, para kultivator masih tenggelam dalam pertarungan sebelumnya, tidak ada perilaku aneh dan tampak tidak ada bedanya. Dan dia juga tidak menyentuh benda ini dan tidak melakukan teknik. Cepat bereskan bagian bawahnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan klan iblis, itu adalah puncaknya. Kami mengerti. Pada saat ini, suara desakan terdengar dari bawah. Itu panggung pertandingan. Pupil Erikin mengecil. Seorang penatua berdiri dengan tangan di belakang punggung sedang memerintahkan beberapa orang untuk segera memperbaiki kerusakan di panggung pertandingan yang luas yang ditimbulkan oleh kultivator fase penilaian. Mungkin karena Tracer Taois mengundang Erikin untuk melihat pertarungan berdarah, jadi mereka berdua berada cukup dekat dengan panggung pertandingan. Benar, satu-satunya perubahan adalah tirai cahaya panggung pertandingan terbuka. Apakah Giok Baoshan ada hubungannya dengan bagian bawah panggung pertandingan? Dia menoleh dan melirik Tracer Taois. Orang ini juga menatap panggung pertandingan dengan penuh semangat dan matanya sedikit berbinar. Tracer. Erikin memanggilnya. Lengan kiriku sedikit tidak nyaman, coba tekan lenganku untuk melihat apa masalahnya. Kata Erikin. Ada apa? Mungkinkah itu efek samping dari melawan Royce Su sebelumnya? Tracer Taois tertegun dan tiba-tiba teringat keanehan Erikin sebelumnya. Pokoknya coba kamu dorong aku dengan tenaga yang sedikit kuat, aku tidak ingin menggerakkan Reiki dan mengejutkan orang. Kata Erikin. Oke. Tracer Taois memutar bola matanya dan mendorong lengan Erikin. Erikin ini misterius, jelas-jelas dia adalah fase penilaian satu penurunan, tetapi dia bisa langsung mementalkan Royce Su yang merupakan dua kegagalan. Dia kebetulan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji rahasia tubuh Taois Erikin. Bang! Namun tepat ketika Tracer menyentuh Erikin, yang membuat Tracer Taois tercengang adalah tempat di mana mereka berdua bertabrakan mengeluarkan suara gemuruh. Segera setelah itu, tubuh Erikin seperti layang-layang yang talinya putus, tiba-tiba keluar dari posisinya dan jatuh menuju panggung pertandingan di bawahnya. Karena jarak antara keduanya benar-benar tidak jauh, ditambah kultivator di istana bayangan belum sempat bereaksi. Erikin sempoyongan dan langsung mendarat di lantai panggung pertandingan. Begitu mendarat, dia tampak terhuyung-huyung, jarinya sedikit menyentuh tanah untuk menyeimbangkan tubuhnya. Pada saat ini, di atas lantai, formasi panggung pertandingan langsung muncul cahaya. Hal ini menarik perhatian banyak kultivator di atas dan di bawah panggung pertandingan. Melihat ada yang menyentuh formasi tanpa izin, ekspresi para kultivator istana bayangan menjadi suram. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari tempat ini. Ketika penatua penanggung jawab melihat Erikin jatuh ke tempat seperti ini, niat membunuh melintas di matanya, dan Reiki dengan embusan angin menyapu ke Erikin tanpa sungkan. Dan setelah Erikin kembali seimbang,
dia juga melompat dan terbang ke auditorium sebelum Reiki pria tua itu menyerang. Beberapa bayangan mengikuti seperti hantu, beberapa pedang abadi yang tajam menunjuk ke arah Erikin dari sekeliling. Dalam sekejap, Erikin dikelilingi oleh belasan kultivator fase penilaian. Para teman seiman, ini adalah kesalahpahaman. Erikin buru-buru mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak akan melawan. Teman seiman Luo, bahkan jika aku berhutang batu roh padanya, kamu juga tidak perlu sekejam ini dan mendorong aku ke panggung pertandingan kan? Kemudian, Erikin menunjuk Tracer Taois yang bingung dan berteriak. Lihatlah, masalah sebesar apa yang telah kamu sebabkan. Seolah dengan suara desir, tatapan semua orang di istana bayangan, termasuk penatua penanggung jawab itu, telah beralih dari Erikin ke Tracer Taois. Sial. Merasakan tatapan dingin semua orang, Tracer Taois hampir muntah darah. Ada apa ini sebenarnya? Jelas-jelas kamu yang menyuruhku mendorongmu, dan aku hanya menyentuhmu dengan ringan, terlalu konyol bagimu sampai jatuh. Dan apa maksud perkataanmu? Kenapa aku jadi sedikit tidak mengerti? Aku. Kamu masih ada muka mengatakannya? Memangnya kenapa jika aku menakut-nakutimu, kamu berhutang 100.000 batu roh berkualitas tinggi, kamu sudah berhutang selama puluhan tahun, sekarang aku memintanya kepadamu, kamu malah menjadi waspada. Tetapi kemudian, melihat Erikin mengedipkan matanya, Tracer Taois peka dan mengerti, dia berkata ke Erikin dengan marah. Sekarang dia akhirnya mengerti, Erikin memanfaatkannya untuk melakukan sesuatu, bajingan ini tidak memberitahunya dan bahkan menggunakannya sebagai kedok. Namun, Tracer Taois juga tidak bisa tidak bekerja sama, kalau tidak mereka berdua akan dalam masalah nanti. Mendengar keduanya bertengkar, ekspresi kultivator istana bayangan dengan pedang di sekelilingnya sedikit membaik. Namun pria tua yang memimpin tidak menurunkan kewaspadaannya karena ini. Dia pertama-tama mencondongkan badan ke tempat yang disentuh Erikin dan merasakannya dengan teliti untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan formasi. Kemudian dia menatap mereka berdua. Tunjukkan token kalian. Oke. Erikin dan Tracer Taois mengeluarkan token masing-masing dan menyerahkannya. Diperkenalkan oleh Penatua Su. Ekspresi penatua ini akhirnya sedikit lebih lega setelah melihat informasi mereka berdua di token. Apa yang kalian berdua lakukan, kalian tidak boleh melakukan apapun di pertarungan berdarah, atau bahkan melepaskan Reiki, hanya kali ini. Jika terjadi lagi, jangan salahkan kami jika kami mengabaikan Royce Su. Tidak akan, aku akan langsung mengembalikan batu roh kepadanya setelah kembali nanti. Kata Erikin sambil tersenyum. Setelah meninggalkan pertarungan berdarah, ekspresi Erikin perlahan menjadi serius. Benar saja, pergerakan Giok Baoshan berhubungan dengan panggung pertandingan. Sebelumnya dia hanya merasakan pergerakan giok, tetapi tidak yakin apakah itu karena panggung pertandingan, tetapi memanfaatkan kesempatan jatuh kali ini untuk merasakannya. Ketika lebih dekat dengan panggung pertandingan, pergerakan Giok Baoshan ternyata menjadi lebih keras. Ini berarti bahwa di suatu tempat di panggung pertandingan ada sesuatu yang berhubungan dengan Giok Baoshan. Ketika Giok Baoshan ini menyatu, ia melepaskan gambaran raungan roh binatang sakti Phoenix. Pasti itu bukan hal biasa, tetapi panggung pertandingan ini tampak tidak ada apa-apa, apa benda yang berhubungan itu. Erikin sedang berpikir, Tracer Taois yang ada di sampingnya menyentuhnya. Teman seiman Qin, apakah kamu juga menyadarinya? Apa? Erikin berbalik dan menemukan bahwa tatapan Tracer Taois penuh dengan keraguan. Benda berharga di bawah panggung pertandingan, kamu juga menyadarinya kan?
Tatapan Eric Kin tiba-tiba berubah. Giok Baoshan seharusnya hanya ada satu buah, tetapi orang ini bahkan juga menyadari ada yang salah dengan panggung pertandingan. Bersambung.